Ayo Yola, dimulai. Baik, saya akan mulai presentasi pagi hari ini. Perkenalkan, saya Yola, perwakilan dari kelompok 3 Administrasi Perpajakan akan membahas tentang implementasi pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Malang. Next. Nama kelompok kami yaitu 1 Yola Nurlailia, 2 Novita Dwi Herlina, 3 Nanda Bayu Saputra, 4 Susan Fitri Ayu, 5 Ditya Gita, 6 Aprilia Dian, 7 Erwin Aprilianto, 8 Andini Rizky, 9 Siti Konita. Next. Silakan. Sini saya akan membaca tentang pengertian pajak. Pajak hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel sendiri adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran dan mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Sedangkan pajak restoran yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 22 menyatakan bahwa restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran sendiri adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan sendiri adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan atau pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Next. Objek, pengecualian objek, dan subjek pajak. Yang pertama, pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jenis penunjang sebagai kelengkapan hotel. Tidak termasuk pajak hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang subjek pajak hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang atau badan yang mengusahakan hotel. Pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pada pelayanan yang disediakan oleh suatu restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 200 juta per tahun. Subjek pajak restoran adalah pribadi. Next.
Selanjutnya, pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang kedua, dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Yang selanjutnya, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Next. Dasar pengenaan pajak atau BPP untuk pajak daerah. Pajak hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayar atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Pajak restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran dengan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Pajak hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau uang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Next. Kendala pemotongan pajak. Yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak pusat. Yang ketiga, lemahnya penegakan terhadap kepatuhan membayar pajak negara. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Next. Implementasi pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Malang. Jumlah hotel di Kota Malang yaitu 242 terdiri dari 9 hotel berbintang dan 233 non-bintang. Sedangkan jumlah restoran atau rumah makan di Kota Malang mencapai 222. Penerimaan pajak di Kota Malang pada tahun 2019 mencapai 621 miliar rupiah. Pada sektor penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di tahun 2019 menyumbang dengan penerimaan pajak sebesar 120,2 miliar rupiah atau 19,3% dari total penerimaan pajak tahun 2019 yang terdiri dari 63,5 miliar pajak restoran, 46 miliar pajak hotel, dan 10,7 miliar pajak hiburan. Next. Sebagai daerah wisata pajak hotel, sebagai daerah wisata pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Malang menyumbang cukup besar bagi pendapatan hasil daerah. PAD Kota Malang pada tahun 2019, pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Malang menyumbang 16% dari total PAD Kota Malang. Pada tahun 2020, penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Malang mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan oleh pandemi COVID yang membuat tutupnya beberapa tempat wisata dan turunnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Malang. Penurunan jumlah penerimaan pajak juga berimbas pada penurunan jumlah PAD tahun 2020. Lanjut. Pelaksanaan pemungutan. 1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mendata wajib pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak daerah atau NPWP yang wajib dimiliki oleh wajib pajak. 2. Wajib pajak mengisi formulir surat pemberitahuan pajak
daerah atau SPPD dengan laporan hasil penjualan tiap bulannya menggunakan bon penjualan. 3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menyetujui maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD memuat besarnya jumlah pajak hotel dan restoran juga hiburan yang wajib dibayarkan. 4. Tanggal jatuh tempo pembayaran serta penyetoran pajak yang terutang telah ditentukan paling lama yaitu 30 hari setelah saat terutangnya pajak. 5. Jika surat ketetapan pajak daerah yang telah diberikan tidak dibayarkan pada saat yang telah ditentukan, hal ini yang disebut tunggakan. Nah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menerbitkan surat tagihan pajak atau STPD yang ditambah denda sebesar 2% tiap bulannya maksimal 24 bulan. Next. Oleh dinas terkait pajak hotel dan restoran ini bisa termasuk dalam pengawasan preventif sekaligus juga pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah untuk melakukan pengawasan terkait kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah ketika wajib pajak memiliki tunggakan wajib yang belum dilunasi. Wajib pajak diberikan 2 pilihan, yaitu membayarkan tunggakan saat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mendatangi tersebut atau membayarkan kepada bidang penagihan pajak daerah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sebab tunggakan pajak hanya dapat dibayarkan pada bidang penagihan pajak daerah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada. Saya mau bertanya. Nama saya Novi Artamevia, NIM saya 14. Menurut kelompok Anda, adakah perbedaan besaran tarif untuk pajak hiburan yang dikenakan? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ayo selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya Alvin. Bukan nama nih. Saya Alvin Yuliet. Kita ingin bertanya. NIM hanya terhadap kepatuhan membayar penyelenggara negara. Apa kelompok ini jelas suaranya?
Gimana, kurang jelas suaranya? Mohon diulangi lagi pertanyaannya. Apa yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara? Apa sudah jelas? Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya Yonki. Kembali lagi. Siapa? Saya Yonki, Pak. Oh, ya oke. NIM-nya berapa ya? NIM 26. Oke. Saya mau bertanya. Apakah penegakan hukum untuk masalah pajak sudah baik? Tolong jelaskan. Ya, silakan dijawab. Terima kasih. Cukup 3 penanya saja. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Noviarta Media. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% khusus untuk hiburan bergelaran bulanan, diskon, kelab permainan, ketangkasan, panti pijat, dan mandi atau spa. Tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%. Apa jawaban bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alvin. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum. Misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim. Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan daerah atau negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak. Nah, penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah karena hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan. Terima kasih. Tak durunge jam 8:30. Mari ngono tutup kene ya. Iku kok jam piro? Jadi iso dikenang kampus seger setengah jam. Murmur wong iku mau langsung set presentasi sekarang ya. Aku enggak. Gimana Mbak Alvin? Tak jelas? Halo Alvin, gimana? Iya, sudah jelas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Mas Yongki. Apakah penegakan hukum untuk masalah pajak sudah baik? Jelaskan. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah. Hal ini dikarenakan dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak atau maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Bagaimana? Ya, siap Mas Erwin. Terima kasih jawabannya. Ya, baik. Oke, sudah ya? 3 pertanyaan ya?
Bagaimana, Pak? Sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi atau tambahan? Cukup saja diakhiri.